Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarokah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Dan menariknya, kajian untuk sekedar mengingatkan, kajian kita pada maghrib niatkan sekalian nunggu salat isya agar kita mendapatkan keutamaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yazalul abdu fi salatin man tadhara as-salah. Seorang itu mendapatkan pahala salat selagi dia nunggu salat berikutnya. Selagi kita menunggu salat isya, niatkan kita taklim, menuntut ilmu, juga nunggu salat isya agar kita mendapatkan hadis ini, yakni kita terhitung ya dalam salat, yakni kita mendapatkan pahala salat. Karena menunggu salat tadi kita dihukumi mendapatkan pahala salat. Dalam riwayat yang lain, taqulul ma lam yuhdis, selama dia tidak hadas. Maka tahan antum jangan sampai hadas. Kalau hadas ya berarti ambil air wudu kemudian kembali lagi supaya mendapatkan pahala ini. Bahkan dalam riwayat yang lain, orang yang menunggu salat mendapatkan doa dari para malaikat. Taqulul malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Malaikat akan mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini yang menunggu salat. Jadi saya ingatkan, hadirkan dalam diri kita selagi kita taklim pada maghrib ini, niatkan sekalian untuk menunggu ya waktu salat isya agar kita mendapatkan pahala. Satu, mendapatkan pahala terhitung salat, yakni mendapatkan pahala salat seakan-akan kita melakukan salat. Yang kedua, mendapatkan doa dari malaikat. Ya, syaratnya mudah. Pertama, niat tadi, yaitu niat menunggu salat. Yang kedua, tidak hadas. Makanya kalau hadas, wudu dulu, balik lagi supaya mendapatkan keutamaan tadi. Nah, ayyuhal ikhwa wal akhwat, kita lanjutkan kajian kita insyaallah taala, yaitu tentang Kamilau Indah Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang prinsip-prinsip Al-Imam Asy-Syafi'i dalam masalah akidah. Juga pembahasan yang pertama yaitu bagaimana akidah Imam Asy-Syafi'i dalam masalah tauhid. Insyaallah taala kita lanjutkan. Bagi yang membawa buku ya bisa dilihat pada halaman yang ke-74, yaitu bab Al-Qur'anu kalamullah bukan makhluk. Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Pembahasan tentang Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk ini ya merupakan cabang dari pembahasan para ulama bahwasanya di antara sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-kalam, berbicara. Jadi Allah punya sifat apa? Berbicara. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran dan hadis serta kesepakatan para ulama.
Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kallamallahu Musa taklima." Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Ayat ini tegas mengatakan bahwa Allah itu berbicara. Ya, kita tetapkan, Ahlussunnah menetapkan Allah punya sifat berbicara. Tapi bicaranya Allah tidak sama seperti makhluk. Ya. Nah, di antara bicaranya Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Di antara. Berarti ucapan Allah itu banyak. Taurat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala juga. Injil adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang belum dipalsukan ya. Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, hadis Qudsi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya adalah Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an termasuk firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah ditegaskan dalam dalil-dalil Quran, hadis dan kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Jika ada orang kafir yang meminta perlindungan, jaminan keamanan kepadamu wahai Muhammad, maka berikanlah jaminan keamanan kepadanya agar dia bisa mendengarkan firman Allah. Maksudnya firman Allah di situ adalah Al-Qur'an. Berarti dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamu wa firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayyul ikhwah adalah akidah para ulama Ahlussunnah, sepakat semua ulama bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Bukan makhluk. Di antaranya adalah Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, ya, Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Ini bukan makhluk. Seperti anggapan siapa? Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang ahli filsafat. Kalau sekarang seperti orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu buatan makhluk, ya, buatan Muhammad, ya, sehingga boleh dikritik, boleh direvisi dan lain sebagainya, boleh dikukat, boleh dibantah. Bahkan orang-orang yang tidak meyakini Al-Qur'an adalah firman Allah akhirnya apa? Merendahkan Al-Qur'an. Ya, mungkin kita pernah dengar ada yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an yang sekarang, Al-Qur'an yang ada di hadapan kaum muslimin sekarang ini nggak asli lagi. Masih, ya, ada lagi yang berani membakar Al-Qur'an, merobek Al-Qur'an dengan sengaja dan lain sebagainya, karena mereka, ya, tidak mengagungkan Al-Qur'an. Andai kita meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah SWT, maka kita akan mengagungkan dan memuliakan sebagaimana kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengagungkan ucapannya, firmannya. Nah, ya, dan ini penting ayyuhal ikhwah untuk kita yakini, karena banyak pada zaman kita sekarang dari orang-orang liberal, ya, orang-orang Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Kemudian mereka menganggap bahwa perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan ahli filsafat dalam masalah ini nggak perlu dibahas, nggak perlu dipanjang lebar, ya, itu perbedaan yang kecil, perbedaan masa lalu. Ini ucapan-ucapan yang meremehkan masalah ini, ya, tidak boleh untuk kita kubris. Lihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, beliau dicambuk, dipenjara, disiksa demi mempertahankan apa? Akidah ini. Al-Qur'an itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Bahkan di antara muridnya Imam Syafi'i namanya Al-Buwaiti. Al-Buwaiti, salah satu murid Imam Syafi'i, beliau dipenjara, ya, bahkan mati di penjara dalam keadaan diikat, dirantai dengan besi untuk mempertahankan akidah ini, yaitu Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Karena di zaman Imam Syafi'i, di zaman Imam Ahmad, kita tahu ada saat itu pemimpin yaitu Al-Ma'mun yang
memiliki ya doktrin yang diwajibkan kepada semua rakyat harus meyakini Al-Quran itu adalah makhluk. Siapa yang menentang maka dia akan berhadapan dengan kekerasan penguasa. Ada yang dibunuh, ada yang dicambuk, ada yang disiksa, ya. Banyak para ulama yang meninggal dunia dalam masalah ini. Ya, ada yang sampai terpaksa mengatakan dan lain sebagainya. Artinya, ini bukan masalah yang sepele. Karena konsekuensi mengatakan Al-Qur'an itu makhluk itu berat. Mengatakan Al-Qur'an itu makhluk adalah berat. Di antara konsekuensinya, satu adalah meniadakan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Meniadakan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas-jelas ditetapkan di dalam Quran dan di dalam hadis. Siapa yang menentang ayat Al-Quran berarti dia kufur. Yang kedua, kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, berarti Allah tidak berbicara. Allah tidak berbicara. Karena tadi sudah kita sampaikan, ini kaitannya erat dengan sifatul kalam, sifat kalam, berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara, berarti Allah bisu. Yang bisu tidak layak sebagai Tuhan. Makanya patung-patung berhala tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan karena dia tidak berbicara, tidak mendengar, tidak melihat. Bagaimana mungkin akan dijadikan sebagai Tuhan? Kalau dia tidak berbicara, bagaimana mungkin akan memerintah dan melarang? Jadi ini konsekuensinya apa? Berat. Konsekuensinya berat. Penghinaan kepada Allah SWT, penghinaan kepada Rasulullah SAW, penodaan terhadap Al-Quran, dan celah bagi orang-orang zindiq untuk mencemooh Al-Quran. Taib. Dan kalau kita mengatakan Al-Quran itu makhluk, ini pakai logika saja. Kalau Al-Quran itu makhluk, yang namanya makhluk mati. Namanya makhluk berarti mati. Karena semua makhluk pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, kalau Al-Quran itu makhluk, konsekuensinya mati. Kalau matinya bulan Sya'ban, Ramadan baca apa? Nah, jelas ya? Kalau Al-Quran itu adalah makhluk. Menarik, pernah diceritakan bahwa Al-Imam Ahmad bin Nasr pernah meruqyah orang kesurupan. Ada orang kesurupan, diruqyah sama beliau. Ketika diruqyah, ternyata yang keluar adalah jin perempuan. Kemudian mengatakan, "Da'ni ya imam, ukhannikuhu fa innahu yaqulul Qur'anu makhluk." Wahai imam, biarkan saya mencekik-cekik orang ini karena dia berpendapat Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi jin aja nggak mau tuh, nggak suka sama orang yang mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Tatkala ucapan ini disampaikan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala, maka beliau berkomentar, ini jin ahlus sunnah. Jinnya ini ahlus sunnah ini. Nah, jadi karena jin itu juga ikhwan, ada muslim, ada yang non muslim, ada yang ahlus sunnah, ada juga yang ahlul bid'ah, ada yang syiah, ada yang liberal, ada yang macam-macam, macam-macam. Kunna tara'iqa kidada. Kami di jin itu juga apa? Beraliran-aliran. Jadi sebagaimana banyak aliran di manusia, begitu juga banyak aliran di alam jin, di alam jin. Jadi ada yang ahlus sunnah, ada juga yang ahlul bid'ah. Baik, berikutnya. Bab berikutnya, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini termasuk bab yang sangat penting, bahkan termasuk rukun iman. Tidak sah iman seorang hamba sampai dia beriman kepada hari akhir. Dan makna iman kepada hari akhir adalah mengimani, meyakini
semua yang diberitakan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW tentang peristiwa-peristiwa setelah kematian, ya, tentang siksa kubur, tentang nikmat kubur, tentang pertanyaan, ya, mungkar dan nakir, tentang hari kebangkitan, tentang telaga, tentang timbangan, tentang surga, tentang neraka. Jadi semua yang ada dalilnya dalam Quran dan hadis tentang peristiwa-peristiwa setelah kematian, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ya, tidak sah iman seorang hamba sampai dia mengimani tentang, ya, hari akhir. Dan ini juga diimani oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Halaman 78 beliau mengatakan, wa inna adzabal qabri haqqun, dan sesungguhnya azab kubur itu hak, benar adanya. Wa musa'alata ahlil kuburi haqqun, dan pertanyaan kepada ahlil kubur. Nah, ini pertanyaan mungkar dan nakir kepada mayit itu adalah hak, benar adanya, wajib kita imani. Wal ba'sa wal hisaba wal jannata wan nar, demikian juga tentang al-ba's, yaitu hari kebangkitan, di mana manusia setelah meninggal dunia akan dibangkitkan, ya, dalam keadaan telanjang, tidak berhitan, tidak bersandal. Wal hisab, dan adanya hisab, yakni apa hisab itu? Totalan, ya, semuanya akan ditotal oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannata wan nar, surga dan neraka. Wa ghaira dzalika mimma ja'at bihi sunan wa dhaharat ala alsinatil ulama wa adba'ihim min biladil muslimina haqqun. Demikian juga hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain, misalkan masalah timbangan, masalah telaga, ya, syafaat. Ini masalah-masalah yang lain yang ada dalilnya dari hadis dan dijelaskan para ulama dan para pengikutnya di negeri kaum muslimin, semuanya adalah hak, benar adanya. Makanya tadi kita sampaikan, makna iman kepada hari akhir adalah mengimani semua yang diberitakan di dalam Quran dan diberitakan dalam hadis-hadis yang sahih tentang peristiwa-peristiwa setelah kematian. Ya, tentang tadi misalkan siksa kubur, kita yakin. Tentang nikmat kubur, tentang pertanyaan mungkar dan nakir, wajib bagi kita untuk mengimani. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran dan di dalam hadis. Bahkan hadis-hadis tentang siksa kubur itu mutawatir, diriwayatkan dari jalur para sahabat yang jumlahnya banyak, ya, lebih dari 40-an sahabat yang meriwayatkan hadis tentang siksa kubur. Makanya sebagian para ulama, di antaranya adalah Al-Qastalani, pernah mengatakan kalau hadis-hadis tentang siksa kubur itu tidak mutawatir, maka tidak ada hadis yang mutawatir di dunia ini. Kalau hadis-hadis tentang siksa kubur itu tidak mutawatir, maka tidak ada hadis mutawatir di dunia ini. Ya, hadis-hadis tentang masalah ini banyak sekali. Para ulama juga sepakat. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Seperti dikatakan oleh Imam Ahmad, adzabul qabri haq la yunkiruhu illa dhalun mudhil. Azab kubur itu adalah benar adanya. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Ada yang nggak percaya dengan siksa kubur? Ada. Kelompok, ya, ahlul kalam, orang-orang Mu'tazilah, atau kalau sekarang Hizbut Tahrir. Kelompok Hizbut Tahrir itu Mu'tazilah gaya baru. Mu'tazilah gaya baru. Mereka tidak percaya dengan siksa kubur. Salah satu akidah mereka. Ya, kenapa mereka tidak percaya? Mereka punya filsafat, ya, teori bahwa masalah akidah harus dengan hadis mutawatir, tidak boleh dengan hadis ahad. Hadis ahad tidak bisa dipakai untuk masalah-masalah akidah. Atas dasar teori ini, akhirnya mereka menolak hadis-hadis tentang masalah akidah, banyak sekali, tentang siksa kubur, tentang Dajjal, tentang turunnya Isa, tentang timbangan, tentang syafaat. Dan itu hanyalah alasan mereka untuk menolak hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa?
Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa satu ulama itu sepakat bahwa hadis yang sahih, ya, patokannya hadis sahih, baik itu mutawatir atau ahad, hujjah, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah, ya, fikih. Tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada baik. Siapa yang membedakan antara masalah akidah dengan masalah fikih? Masalah akidah, ya, tidak diterima, masalah fikih diterima, maka ini adalah pembedaan yang batil, yang tidak dikenal oleh para ulama ussalaf. Ini hanya filsafat. Ya. Yang kedua, kebanyakan hadis-hadis yang menurut klaim mereka adalah ahad, ternyata menurut para ulama ahlul hadis mutawatir. Contoh paling mudah, hadis tentang siksa kubur. Menurut orang-orang Hizbut Tahrir itu adalah apa? Hadisnya ahad. Menurut ahlul hadis mutawatir. Siapa yang bisa dipercaya dalam ilmu hadis? Mereka yang miskin dalam ilmu hadis atau para ulama ahlul hadis yang meneliti, membela, ya, menggeluti tentang ilmu hadis? Tentu kita lebih percaya sama ulama ahlul hadis. Antum masalah kedokteran, lebih percaya sama petani atau ahli kedokteran? Tentu kedokteran, ya kan? Karena mereka yang berkecimpung, yang meneliti tentang masalah tersebut. Ya. Yang ketiga, ya, pembedaan antara masalah akidah dengan masalah fikih itu, ya, tidak bisa, karena antara akidah dengan fikih itu, ya, tidak bisa dipisahkan. Ya. Contoh paling mudah, hadis tentang doa tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, ya, wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Hadis ini, ayyuhal ikhwah, hadisnya ahad. Cuma diriwayatkan dari 2 sahabat. Menurut teori mereka, hadis ini masalah fikih berarti bisa diterima. Karena doa salat, masalah fikih, berarti teorinya diterima. Tapi sisi yang lain, jangan lupa, doa tersebut mengandung masalah akidah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari neraka jahanam. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Aku berlindung kepadamu dari dajjal. Masalah akidah ini, siksa kubur, neraka, masalah dajjal. Ya. Satu sisi masalah fikih menurut teori mereka diterima. Sisi yang lain juga mengandung masalah akidah. Menurut teori mereka harus ditolak. Makanya mereka kebingungan dengan hadis ini. Akhirnya mereka mengatakan apa? Hadis ini boleh diterima karena masalah fikih, tapi jangan dipercaya isinya. Bisa antum? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, tapi saya nggak percaya siksa kubur itu ada. Nah ini kan lucu, membingungkan. Nah, makanya kalau pengen bingung, ya ikuti paham ahli filsafat. Ya, bingung udah. Tapi intinya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, meyakini tentang hari akhir. Semua yang diberitakan dalam Quran, yang diberitakan dalam hadis Nabi SAW tentang masalah-masalah peristiwa setelah kematian, wajib bagi kita mengimaninya, walaupun akal kita belum nyampe. Jangan menentang ayat Quran dan hadis Nabi SAW hanya bermodalkan akal kita. Ini kalau kita berbicara pakai akal, memang akal kita belum nyambung, ya, bahwasanya nanti akan didatangi oleh mungkar nakir, ya, bagi orang-orang kafir nanti akan disempitkan sampai, ya, patah semuanya tulangnya. Sebagian orang nggak percaya dengan hadis-hadis tersebut. Sampai ada buku yang ditulis oleh Agus Mustafa, judulnya Tak Ada Siksa Kubur. Tak Ada Siksa Kubur. Ya, diskusi filsafat tasawuf modern. Judulnya. Tak Ada Siksa Kubur, diskusi filsafat tasawuf modern. Ya. Kalau antum baca buku itu, tapi nggak saya sarankan baca sih. Ya,
buku isinya subhat aja, ya, isinya hanya subhat. Tapi kalau kita baca, saya pernah baca buku itu, ya, isinya hanya akal-akalan, ya, ini nggak masuk di akal, oh ini nggak tidak sesuai dengan ilmu kedokteran dan sebagainya, hanya pakai akal, sehingga dia menganggap bahwa hadis-hadis dan dalil-dalil tentang siksa kubur hanyalah dongeng nenek moyang, ya, naudzubillah min dalik, ya. Jangan samakan juga antara alam barzah dengan alam dunia. Dia menggambarkan alam kubur itu dengan alam dunia, ya, alam dunia nggak bisa disamakan, alamnya udah beda. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya dengan hadis, mana ada mungkar nakir nanya, nggak ketemu tuh, kita bongkar nggak pernah nemu. Jangan disamakan karena alamnya kita sudah berbeda. Kalau pengen jujur adil, ya, mati dulu baru. Ya. Kalau pengen jujur, pengen betul-betul nyamakan, itu berarti apa? Ya, mati dulu. Baru alamnya sama. Kita hanya hidup disamakan dengan alam barzah tentu berbeda. Nggak usah jauh-jauh. Antum misalkan, contoh paling mudah, antum lagi di kamar, ya, sama istri. Yang antum, yang suami, oh mimpinya indah, mimpi nikah lagi. Oh seneng antum. Taib. Istri antum, ya, mimpi apa? Mimpi suaminya nikah lagi. Misalkan. Tapi sebagai faedah, ya, sebagai faedah bahwa kalau ada orang yang mimpi nikah atau mimpi nikah lagi, secara umum takbirnya bagus. Dalam ilmu takbir mimpi, takbirnya bagus, rizkinya akan dilapangkan. Jadi ibu-ibu untuk akhwat, kalau mimpi suaminya nikah lagi, nggak usah sedih. Iya. Dalam ilmu takbir mimpi, Anda bisa lihat dalam buku-buku ilmu takbir mimpi, ya, itu kalau mimpi nikah atau nikah lagi, itu artinya rizkinya nambah, sebagaimana nambah istri nambah rizki. Taib, kembali kepada permasalahan tadi, ya, ini sebagai faedah aja, selingan. Taib, sebagai kembali kepada tadi, ini suami istri, yang satu, ya, mimpi nikah lagi, yang satu mimpi suaminya nikah misalkan. Apa perasaannya masing-masing? Oh, suaminya seneng tuh. Tapi kalau istrinya sedih, nangis mungkin malah. Taib, itu naluri, ya. Taib. Tapi apakah suami merasakan apa yang dirasakan oleh istri pada saat mimpi tersebut? Enggak. Apakah istri merasakan apa yang dirasakan suami? Enggak. Ya, padahal itu satu kamar, satu ranjang. Kenapa perasaannya berbeda? Karena, ya, berbeda, alamnya udah berbeda, mimpinya berbeda. Itu padahal, ya, di satu tempat, masih sama-sama hidup. Bagaimana dengan yang satu hidup, yang satu mati? Maka jangan samakan alam dunia dengan alam barzah. Orang-orang yang tidak percaya dengan siksa kubur hanya main akal-akalan saja. Ya, makanya pada pertemuan sebelumnya sudah ditegaskan oleh Imam Syafi'i, innalil aqli haddan yantahi ilaihi. Akal itu memiliki batas, sebagaimana mata memiliki batas. Ya, jangan terlalu berlebih-lebihan kepada akal. Ya, akal itu ada batasnya. Berikutnya, melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ini juga bagian dari akidah terhadap iman kepada hari akhir. Termasuk iman kepada hari akhir adalah mengimani, ya, bahwasanya orang-orang yang beriman bisa melihat Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran dan ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menarik adalah pendalilan Imam Asy-Syafi'i. Beliau berdalil dengan surat Al-Mutaffifin ayat 15 tentang akidah ini.
di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang kafir, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu terhalang dari Rabb mereka, yakni orang-orang kafir nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang beriman bisa melihat Allah. Kenapa? Karena orang kafir terhalang, nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya mafhum mukhalafahnya, kalau istilah usul fikihnya, kebalikannya berarti orang beriman bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir nggak bisa melihat Allah, itu hukuman, siksaan bagi mereka. Adapun orang-orang beriman berarti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat bagi mereka. Kalau orang beriman nggak bisa melihat Allah juga, terus apa bedanya orang beriman sama orang kafir? Sama-sama nggak bisa melihat. Ya, jadi ya kata beliau, ayat ini menunjukkan tentang orang-orang beriman bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan dalil-dalil tentang masalah ini banyak sekali. Di antaranya firman Allah juga, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang beriman berseri-seri karena mereka bisa melihat Allah. Dan hadis-hadis juga mutawatir. Kata Nabi, kalian nanti akan bisa melihat Allah SWT besok pada hari kiamat seperti kalian melihat rembulan di malam bulan purnama, nggak pakai desek-desekan, nggak pakai desek-desekan. Dan ini juga sudah disepakati oleh para ulama, sudah disepakati para ulama. Bagaimana caranya supaya kita bisa melihat Allah SWT? Ini penting karena ini nikmat paling besar. Satu, beriman. Kalau antum nggak beriman, maka akan terhalang, nggak bisa melihat Allah SWT. Ya, maka hendaknya bagi kita berpegang teguh dengan iman, tauhid, Islam sampai akhir hayat kita. Jangan pernah keluar dari agama Islam, jangan pernah kufur. Pertahankan ini sampai akhir hayat kita. Yang kedua, jaga dua solat, solat subuh dan solat asar. Semua solat wajib kita jaga, tapi dua solat ini ya ditekankan secara khusus oleh Nabi SAW. Ya, kata beliau, kalau kalian ingin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka jaga solat subuh dan solat asar. Karena dua solat ini sering dilalaikan. Solat subuh masih banyak yang tidur. Solat asar masih banyak yang sibuk kerja. Ya, maka jaga solat ini, dua solat ini. Yang ketiga, doa. Hendaknya bagi kita untuk memperbanyak doa supaya kita bisa dimudahkan melihat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan puncak kenikmatan di surga. Puncak kenikmatan di surga itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa ini. Ya, halaman 90 bisa ini diapalkan doanya. Doa supaya kita nanti bisa melihat Allah SWT besok di hari kiamat. Kata Nabi SAW, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra mudhirrah wala fitnatin mudhillah. Aku meminta kepadamu ya Allah kenikmatan memandang wajahmu. Jadi ini doa supaya bisa memandang wajah Allah dan ya kerinduan bertemu denganmu. Baik, insyaallah taala nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang akidah al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu pada bab iman terhadap takdir. Dan sebagai faedah ikhwan, hampir semua permasalahan akidah itu adalah anak cabang dari rukun iman. Jadi hampir semua permasalahan akidah yang dibahas oleh para ulama itu merupakan cabang pembahasan dari rukun iman. Oleh karenanya sangat penting bagi kita semuanya untuk mempelajari rukun iman lebih detail.
ya rukun iman lebih detail. Misalkan pembahasan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, pada dasarnya itu adalah cabang dari pembahasan iman kepada kitab. Ini pembahasan iman kepada kitab. Pembahasan tentang tauhid, ya tauhid itu pada dasarnya adalah cabang dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kepada Allah itu mencakup iman kepada wujudnya, iman kepada rububiyahnya, iman kepada uluhiyahnya, iman kepada asma wa sifatnya. Jadi ini masalah yang atau faedah yang bagus. Hampir semua permasalahan akidah yang dibahas oleh para ulama pada dasarnya adalah cabang dari pembahasan rukun iman. Taib. Jadi iman kepada takdir ini juga termasuk bagian dari iman rukun iman yang 6 yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang panjang, hadis Jibril. Ketika beliau ditanya tentang iman, beliau menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Oleh karenanya siapa yang tidak beriman kepada takdir, pada dasarnya dia bukanlah seorang muslim. Kalau ada orang mendustakan takdir, tidak percaya dengan takdir, berarti dia bukanlah seorang muslim. Oleh karenanya dalam hadis riwayat Muslim, ketika pertama kali muncul paham Qadariyah di Basrah oleh Ma'bad al-Juhani. Jadi ini paham baru muncul di mana? Di Basrah, di Irak. Paham Qadariyah. Apa itu paham Qadariyah? Paham yang mengingkari apa? Takdir. Ya, di mana mereka punya keyakinan bahwa hamba itu punya kehendaknya sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama kali muncul paham ini, heboh. Sampai 2 tabi'in di Basrah melakukan perjalanan jauh dari Basrah ke Madinah. Ya, ke Madinah. Ini juga salah satu faedah penting, ikhwan, yaitu ketika muncul fitnah, maka hendaknya bagi kita bertanya kepada para ulama. Bertanya kepada para ulama. Kita harus hati-hati, kita harus waspada. Jangan hanya semangat 45 ya, kemudian kita ikut-ikutan terjun dalam fitnah karena ilmu kita masih sedikit ya. Hendaknya bagi kita bertanya kepada para ulama. 2 tabi'in ini melakukan perjalanan jauh. Saat itu belum ada pesawat terbang ya, belum ada mobil. Melakukan perjalanan dari Irak ke Madinah untuk menemui sahabat yang masih ada, yang tersisa saat itu. Akhirnya nemu atau ketemu dengan sahabat Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena beliau termasuk sahabat yang berumur panjang. Ya, berumur panjang karena saat di zaman Nabi beliau masih kecil seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya. Disampaikanlah hal itu, wahai Ibnu Umar, muncul di kami di Basrah paham ya yang tidak percaya dengan takdir. Marah sahabat Ibnu Umar. Lalu beliau mengatakan, ahbirhum, sampaikan kepada mereka, itu orang-orang yang tidak percaya kepada takdir, anni bari'um minhum wahum bura'a'um minni, saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Dan sampaikan kepada mereka, wallahi, andaikan ada salah seorang di antara mereka yang berinfak emas sebesar gunung Uhud. Bayangkan, infak emas sebesar gunung Uhud, gunung paling besar di kota Madinah. Ya, di mana di sana ada peristiwa apa? Perang Uhud ya. Dan itu salah satu tempat yang bersejarah.
Makanya kalau ada yang umroh atau yang pergi ke Madinah, salah satu tempat yang dianjurkan untuk diziarahi adalah Gunung Uhud, gunung paling besar. Makanya pahala sholat jenazah, mengantar jenazah itu 1 qirot, 2 qirot itu diperumpamakan oleh Nabi seperti Gunung Uhud, karena itu gunung paling besar. Ya, gunung paling besar. Kata Ibnu Umar, wallahi andaikan salah seorang di antara mereka berinfak emas sebesar Gunung Uhud, Allah nggak bakalan menerima infak mereka, sodakoh mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Kenapa nggak diterima? Kenapa Allah nggak menerima ya sodakoh mereka, infak mereka? Karena mereka kafir. Tatkala mereka tidak percaya kepada takdir, berarti mereka bukan muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir sampai mereka masuk Islam. Ya, maka beriman kepada takdir merupakan suatu kewajiban. Tidak sah iman kita sampai beriman kepada takdir. Ya. Dan ini ditegaskan oleh para ulama, disepakati oleh para ulama, di antara mereka adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, di antara ucapan Imam Syafi'i dalam masalah ini adalah ya bait-bait syair halaman 92, karena Imam Syafi'i itu suka syair juga. Ya, beliau suka bahas, makanya beliau salah satu ulama yang pakar dalam bahasa Arab, dalam bahasa syair. Ya, bahkan seorang ulama Al-Baihaqi pernah mengatakan lughatus Syafi'i hujjah. Bahasa Arabnya Imam Syafi'i itu bisa dijadikan sebagai hujjah dalam ilmu bahasa Arab, karena kelihayan beliau dalam masalah bahasa dan sastra. Taib, Imam Syafi'i mengatakan, "Fama syi'ta kana wa illam asya." Apa yang engkau kehendaki pasti terjadi, walaupun aku tak berkehendak. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, pasti terjadi, walaupun kita tidak menghendakinya terjadi. Wa ma syi'ta illam tasya lam yakuni. Dan apa yang engkau kehendaki ya untuk terjadi, jika engkau tidak menghendaki tak akan terjadi. Jadi maksudnya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan kalau Allah tidak menghendaki nggak bakalan terjadi. Ini salah satu bentuk iman kepada takdir juga. Nanti insya Allah akan kita bahas bahwa iman kepada takdir salah satunya adalah mengimani tentang masyiah, kehendak Allah SWT. Apa yang Allah kehendaki ya pasti terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak nggak bakalan terjadi. Kita sekarang bisa ke Masjid Al-Aziz saat ini karena Allah mentakdirkan, karena Allah menghendaki, ya, karena Allah SWT. Ya, kalau misalkan ada seorang, mungkin ada ikhwan kita atau akhwat kita sudah punya rencana untuk hadir, tapi qadar Allah ternyata apa? Nggak jadi berangkat, berarti Allah nggak menghendaki. Berarti Allah SWT tidak menghendakinya. Walaupun manusia punya rencana, walaupun manusia berkehendak, kalau Allah SWT tidak mentakdirkan, nggak bakalan terjadi. Nggak bakalan terjadi. Ya. Nah, khalaqtal ibada ala ma alimta fa fil ilmi yajril fata wal musin. Ya, engkau menciptakan manusia sesuai apa yang engkau ketahui. Dengan ilmumu pemuda dan lanjut usia bergerak. Di sini ada ciptaan, di sini juga ada ilmu. Ya, di sini juga ada ilmu. Karena ikhwan, iman kepada takdir itu harus memenuhi 4 unsur. Ya, yang pertama adalah meyakini tentang ilmu. yakni Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tanpa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun itu daun yang jatuh di tengah malam yang gelap gulita, Allah tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala maha luas pengetahuannya. Ya. Alam tara anna Allaha ya'lamu ma fis samai wal ardi.
Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apapun yang di langit dan apa yang di bumi? Tidak ada satu peristiwa pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sebelum terjadi, Allah tahu. Ketika terjadi, Allah tahu. Sesudah terjadi, Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, jangan sampai kita mengatakan Allah tidak mengetahui sampai itu terjadi baru tahu. Tidak. Itu kalau makhluk ya. Kalau makhluk itu tahunya kalau sudah terjadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadi pun Allah sudah tahu. Ya. Yang kedua adalah mengimani tentang tulisan. Kitabah. Yakni kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis semua takdir dan mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana ya disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat ya semua takdir yang terjadi di muka bumi ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Jadi semuanya sudah tertulis dalam Al-Lauhul Mahfuz. Sudah tertulis. Kita meyakini hal itu. Yang ketiga, meyakini tentang masyiah. Ini yang tadi disindir oleh Imam Syafi'i tentang masyiah. Masyiah itu kehendak. Yakni kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak pasti terjadi. Walaupun manusia enggak menghendakinya. Kalau Allah sudah berkehendak pasti terjadi. Misalkan adanya gempa, adanya tsunami. Manusia mungkin enggak pengen itu terjadi. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadi, enggak ada yang bisa menolaknya. Walaupun semua manusia bahkan semua ilmuwan bersatu padu untuk menangkisnya, pakai alat-alat secanggih apapun untuk menangkisnya, kalau Allah sudah mengatakan terjadi, terjadi. Ya, nggak ada yang bisa menolaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak menghendaki terjadi, walaupun semua manusia pingin itu terjadi, nggak ada yang bisa untuk mewujudkannya. Hanya kita seperti ini ikhwan penting karena nanti ya faedah dari iman kepada takdir itu apa? Yang paling penting adalah menjadikan kita itu semakin apa? Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan seorang hamba ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak panik. Dia menjadi seorang yang pemberani, bukan pengecut. Coba, biasanya manusia itu dihantui dengan apa? Rasa takut. Rasa takut. Ingat masa-masa corona? Masa-masa corona, pas ada corona di rumah aja. Wah, itu orang panik tuh, mau keluar panik. Ya. Dikit-dikit cuci tangan. Itu jangan lupakan peristiwa corona ya. Karena itu banyak pelajarannya. Ya, termasuk pelajarannya adalah apa tadi? Menjadikan seorang hamba ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang sudah cuci tangan, betapa banyak orang yang sudah jaga jarak, betapa banyak orang yang sudah pakai vaksin, betapa banyak orang yang sudah ya pakai masker, kena juga. Berarti Allah berkehendak dia kena. Walaupun dia sudah melakukan apa? Segala antisipasi, segala sebab. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala ya tidak menghendaki seorang itu kena, nggak kena juga. Walaupun ada sebagian itu santai aja, dia nggak pakai masker, nggak pakai protokol-protokol, aman juga. Ada yang pakai protokol-protokol mati juga. Ya, menunjukkan apa? Bahwa yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya melakukan apa? Ikhtiar, melakukan usaha. Ya, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullay yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan. Ya, ini penting untuk kita tanamkan terus supaya kita itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup ini tenang.
hidup ini bahagia, ya, tidak dihantui dengan takut, apalagi dengan khurafat-khurafat. Ada sebagian orang yang lemah tauhidnya kepada takdir, akhirnya apa? Ya, terbelenggu dengan khurafat-khurafat. Khurafat tiarah. Tahu tiarah? Merasa sial. Mau nikah bulan Suro, bulan Muharram, takut. Karena keyakinannya kalau nikah di bulan Suro, terutama Jawa biasanya punya keyakinan ini, yaitu apa? Kalau nikah ngadakan walimahan di bulan Suro, alamat rumah tangganya berantakan. Kalau safar kemudian ya lihat binatang ular misalkan, itu berarti ada musibah. Ada burung gagak lewat, tandanya ada yang mau mati. Ya, keluar rumah atau safar ketinggalan jimatnya, takut. Itu kalau kita dihantui dengan khurafat-khurafat. Berbeda kalau kita bertawakal kepada Allah SWT, bergantung kepada Allah SWT. Gak perlu jimat-jimat, karena dia punya Allah SWT. Tapi kalau bergantungnya kepada tadi tiara, bergantungnya kepada apa? Jimat, akhirnya was-was terus. Pas pergi ketinggalan jimatnya. Waduh, gimana ini? Nah, akhirnya takut. Ya, berbeda kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya iman kepada takdir ini apa? Penting sekali. Kalau kita menanamkan hal ini dalam diri kita, insya Allah hidup kita akan apa? Tentram, akan bahagia. Taib. Kemudian yang keempat adalah ciptaan, yakni kita meyakini bahwa segala sesuatu itu, baik yang di langit maupun di bumi, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah akidah Ahlus Sunnah tentang masalah iman. Tentang masalah iman. Dan ini penting juga ikhwan, masalah iman ini, karena iman adalah kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ya, kehidupan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat kuncinya adalah iman. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang dibalut di atas keimanan, yang dibangun di atas iman. Siapa yang hidup di dunia ini tanpa keimanan, pada dasarnya dia bukan orang yang hidup. Ya, karena hidup bukan cuma sekedar hidup. Kalau hidup sekedar hidup, hewan juga hidup. Pembeda antara kita dengan yang lain adalah keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah, penuhilah panggilan Rasulullah yang mengajak kalian kepada kehidupan kalian. Jadi kehidupan yang hakiki itu apa? Kalau kita taat sama Allah SWT, kalau kita taat sama Rasulullah SAW, itu baru namanya hidup. Ya, taib. Bagaimana akidah Ahlussunnah dalam masalah iman? Ya, akidah Ahlussunnah dalam masalah iman seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salah satu imam ya salaf, ulama salaf. Beliau mengatakan al-imanu qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Iman itu ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Ini akidah Imam Syafi'i dan ini juga akidah para ulama-ulama salaf semuanya. Ya, di mana mereka meyakini bahwa iman itu satu, mencakup ucapan dan perbuatan. Mencakup ucapan dan perbuatan. Ucapan seperti syahadat, membaca Al-Quran, demikian juga membaca Al-Quran, itu ucapan. Amal mencakup amal hati seperti tawakal kepada Allah, takut kepada Allah SWT. Demikian juga amalan lisan, ya, seperti zikir. Demikian juga amalan anggota badan seperti sholat, itu termasuk iman. Jadi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah keyakinan di dalam hati
ucapan dalam lisan, dan amalan anggota badan. Mencakup 3 ini. Ya. Dan ini disepakati oleh para ulama sebagaimana dinukil oleh Imam Syafi'i. Wa kana al-ijma'u minas sahaba wat tabi'in wa man ba'dahum wa man adraknahum yaqulun al-imanu qaulun wa amal wa niyyah. Telah menjadi kesepakatan para sahabat, tabi'in dan ulama setelah mereka, ya, mereka semuanya mengatakan iman itu mencakup ucapan, mencakup perbuatan, dan mencakup niat. Ini niat itu adalah amalan apa? Hati tadi, ya, keyakinan di dalam hati. Ya, la yujzi wahidun minas salas illa bil akhar. Tidak cukup salah satu dari 3 hal itu kecuali dengan yang lain. Artinya 3-tiganya harus. Tidak cukup hanya keyakinan dalam hati saja tanpa lisan. Nggak cukup. Seperti imannya Abu Talib. Abu Talib itu meyakini Nabi Muhammad SAW, tapi di dalam hatinya saja, lisannya tidak. Maka tidak cukup. Makanya ketika saat sakaratul maut sudah mau meninggal dunia, diajak oleh Nabi SAW untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah, mau apa tidak? Enggak mau. Maka tidak bermanfaat. Hanya sekedar di dalam hati saja itu enggak cukup. Sebagaimana kalau cuma lisan saja tapi hatinya tidak, ya enggak cukup juga. Seperti imannya orang munafik. Orang munafik lisannya mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya tidak. Jadi 3-tiganya harus. Keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, dan amalan dengan anggota badan. Ya, jangan sampai kita mengatakan beriman, juga sudah bersahadat, tapi disuruh sholat nggak mau, disuruh puasa nggak mau. Ya, harus dengan apa? Amal. Makanya sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala setelah iman amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Karena amal termasuk bagian dari iman. Baik. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dalam ucapan Imam Syafi'i tadi bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau kita ngaji seperti ini, ya, baca Al-Quran, ya, kalau kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita naik. Tapi kalau kita maksiat, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka iman kita turun. Dan itu bisa kita rasakan. Antum kalau lagi pas bulan Ramadan, banyak ibadah, banyak baca Quran, banyak sholat, apalagi kalau umroh, ya, apalagi kalau umroh atau haji, di mana hari-hari akan banyak diisi dengan ibadah, antum akan merasakan apa? Kenikmatan, kelezatan, ketenangan. Berbeda saat kita terjerumus di dalam dosa, ya, nggak pernah ke masjid, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan apa? Kegundahan dalam hati, sumpah, gelisah. Itu berarti iman lagi apa? Turun. Iman lagi turun. Jadi iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Seperti dalam surat Al-Anfal ayat 2, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Itu orang-orang yang beriman, kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, bertambah iman mereka. Bertambah iman mereka. Berarti iman itu bisa bertambah. Dan sesuatu yang bisa bertambah berarti bisa berkurang. Maka sangat penting bagi kita untuk mempelajari apa saja yang bisa menyebabkan iman kita bisa bertambah, apa saja yang bisa menyebabkan iman kita berkurang. Ya, jangan sampai kita peduli sama HP kita peduli sama tanaman kita, tapi kita nggak peduli sama sama iman kita. Tanaman
Kalau antum nggak siram, kering. Apalagi sekarang kekeringan sudah mulai. Sebagai faedah, sekarang sudah ada anjuran untuk salat istisqa dari pemerintah. Salat istisqa, salat minta hujan, karena banyak di beberapa daerah kekeringan. Pohon atau tanaman saja kalau nggak dikasih siraman, kering, bisa mati. Ya, begitu juga dengan iman. Dia butuh untuk disiram. HP saja kalau nggak dicas, ya, mati. Begitu juga dengan iman kita. Kalau kita perlu untuk mengisi HP kita supaya tidak mati, maka iman kita pun demikian, perlu untuk kita perhatikan. Innal imana la yahlaqu kama yahlaqu thawb fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, iman itu bisa luntur seperti baju juga luntur. Maka mintalah kalian kepada Allah agar Allah memperbaharui iman kalian. Ada sebuah buku yang bagus yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanih. Faktor-faktor yang bisa menambah iman dan bisa mengurangi iman. Sudah diterjemahkan, itu sangat bagus dibaca, dipelajari, ya, dan diamalkan tentunya. Apa saja yang membuat iman kita bisa bertambah? Seperti apa? Ngaji ilmu agama. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, mengenal Allah SWT lebih dekat, nama-namanya, sifat-sifatnya, ya, sehingga kita semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, ya, bagaimana akidah beliau, bagaimana akhlak beliau, semangat beliau. Demikian juga membaca kisah-kisah para salaf, para tabi'in, para ulama, ya, juga berteman dengan orang-orang saleh, ya, selalu ingat akhirat. Ini kiat-kiat untuk bisa menambah iman. Sebaliknya, ada di sana hal-hal yang bisa menggerogoti iman juga, yang perlu kita jauhi. Ya, diantaranya kebodohan. Semakin orang bodoh tentang agama, ya, dia akan semakin lemah imannya. Yang kedua, lalai dari akhirat, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai dari kematian. Yang ketiga, maksiat. Semakin kita terjatuh di dalam maksiat, maka kita akan, ya, tergerus iman kita. Yang keempat adalah cinta dunia. Cinta dunia. Semakin orang cinta kepada dunia, dia akan semakin malas ibadah. Ya, dan yang kelima, berteman dengan orang-orang yang rusak. Ini bisa menggerogoti iman. Betapa banyak orang-orang yang baik awalnya, tatkala dia salah pergaulan, ketularan menjadi rusak juga imannya. Maka hendaknya bagi kita untuk selektif dalam berteman. Ya, carilah teman-teman yang bisa untuk menggandeng tangan kita menuju surga, menambah iman. Jangan malah berteman dengan orang-orang yang rusak, yang bisa menjadi racun, virus yang bisa menggerogoti iman kita. Berikutnya, akidah Imam Syafi'i dalam masalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi adalah seorang, definisinya, ya, seperti disebutkan oleh para ulama, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Sahabat Nabi itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan, ya, dia mati dalam keimanan. Itu definisi sahabat, bertemu dengan Nabi. Berarti kalau beriman tapi nggak pernah ketemu sama Nabi, bukan sahabat. Seperti Raja Najasyi, beriman kepada Nabi, tapi beliau nggak pernah ketemu sama Nabi. Nabi di Madinah, beliaunya di Ethiopia, ya, di Habasyah, Afrika, nggak pernah ketemu, tapi beriman. Ya, apakah disebut sahabat? Tidak. Maksudnya apa? Maksudnya beliau nanti ada istilah sendiri namanya mukhadram.
Orang yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi nggak pernah ketemu sama Nabi. Itu ada istilahnya sendiri, muhadram. Dan muhadram masuk kategori tabi'in, bukan sahabat. Ya, bukan sahabat. Yang kedua adalah harus beriman. Kalau ketemu tapi nggak beriman, bukan sahabat. Abu Lahab, Abu Jahal sering ketemu sama Nabi, tapi nggak beriman, maka tidak disebut sebagai sahabat. Kemudian wa mata ala dzalik, mati dalam keimanan. Ya, adapun kalau dia beriman, ketemu sama Nabi, tapi setelah itu murtad dan mati dalam kekufuran, tidak disebut sahabat. Seperti siapa? Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal. Ya, dia jumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi setelah itu murtad, mencaci Nabi, bahkan menyuruh budak wanitanya bikin syair-syair celaan kepada Nabi. Maka dia bukan sahabat, karena mati dalam kekufuran, murtad. Ya, makanya dalam Fathu Mekkah tahun 8 Hijriah, Nabi memberikan instruksi, siapa yang ketemu Ibnu Khattal, bunuh dia. Siapa yang ketemu Ibnu Khattal, bunuh dia. Akhirnya dibunuh oleh para sahabat, walaupun dia sedang berlindung di bawah naungan Ka'bah, karena instruksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat adalah orang-orang yang mulia, karena mereka hidup menyaksikan langsung turunnya Al-Quran. Mereka hidup membersamai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyanjung mereka. Nabi pun memuji mereka. Dalam banyak ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka keyakinan kita, keyakinan Ahlus Sunnah, mencintai para sahabat. Mendoakan kebaikan untuk para sahabat, tidak mencela, melaknat, mengkafirkan para sahabat. Dan ini yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam banyak akidahnya. Di antaranya, perhatikan halaman 111. Wa arifu haqqas salaf alladzina ikhtarahum wa ta'ala li suhbati nabiyyih. Saya mengetahui hak salaf pendahulu yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, yaitu para sahabat. Wal ahdhu bi fadailihim, saya mengambil keutamaan mereka. Wa umsiku amma syajara bainahum, saya menahan diri dari membahas perselisihan yang terjadi di antara mereka. Wa uqaddimu Abu Bakrin summa Umar summa Utsman summa Ali. Aku mendahulukan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Demikian juga Imam Syafi'i memuji para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ara'uhum lana Ahmad wa aula bina min ra'yina inda anfusina. Pendapat para sahabat itu lebih mulia, lebih utama daripada pendapat kita. Beliau juga mencela, melarang orang-orang yang mencela para sahabat Nabi. Kata Imam Syafi'i, la tahudhanna fi ashabi Rasulillah fa inna khasmakan nabiyyu ghoda. Jangan kamu mencela para sahabat Nabi. Ini wasiat beliau kepada muridnya, Rabi'. Jangan kamu mencela para sahabat Nabi, karena musuhmu kelak adalah Rasulullah. Jadi kalau kamu mencela para sahabat Nabi, kamu akan berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang mencela para sahabat, hakikatnya mencela Nabi Muhammad SAW. Demikian juga akidah Imam Syafi'i tentang tingkatan keutamaan sahabat. Tadi sudah kita sampaikan, beliau mendahulukan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Jadi akidah beliau ini sama persis seperti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Satu, yaitu mencintai para sahabat. Wajib bagi kita mencintai para sahabat. Kenapa? Karena Allah cinta kepada mereka. Nabi Muhammad cinta kepada mereka. Maka kita pun wajib mencintai mereka. Hubbul ansari iman wa bughduhum nifaq. Kata Nabi, mencintai sahabat Ansar itu keimanan, dan membenci mereka adalah kemunafikan.
Hati-hati, membenci para sahabat itu adalah kemunafikan. Ya, dan ini wajib kita tanamkan dalam diri kita. Wajib kita tanamkan pada keluarga kita, anak-anak kita. Sejak kecil tanamkan untuk cinta kepada para sahabat. Disebutkan oleh Imam Malik, kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum suratan minal Qur'an. Adalah para salaf mengajarkan, mendidik kepada anak-anak mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mengajarkan kepada mereka ayat Al-Quran. Jadi artinya anak-anak sejak kecil diajarkan apa? Cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar. Makanya penting nih bagi kita orang tua, ajari anak-anak kita itu sirah Nabi, sirah sahabat. Belikan buku-buku untuk mereka, biar anak-anak kita itu kenal, ya, Nabi, ceritanya Nabi, para sahabat, itu biar mereka kenal. Sekarang banyak anak-anak, bahkan bukan anak-anak saja, bapaknya juga, ya, kenalnya cuma YouTuber, ya, kenalnya pemain bola, kenalnya penyanyi, tapi para sahabat jarang dikenal. Ya, jadi ini penting. Anak-anak kenalkan kepada mereka. Ya, paling mending anak-anak sekarang kenalnya Upin Ipin. Nah, itu sudah paling mending udah. Ya. Taib, yang kedua, mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Setiap kali disebut nama para sahabat, kita doakan radhiyallahu anhu. Makanya kebiasaan para ulama dahulu, setiap kali disebut nama para sahabat, mereka mendoakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kenapa enggak doa-doa yang lain? Karena doa ini diambil dari Al-Quran, surat At-Taubah ayat 100. Dan sebuah doa jika itu diambil dari Al-Quran, maka itu lebih utama. Yang ketiga, ya, kewajiban kita kepada para sahabat, menahan lisan kita dari mencela para sahabat. Jangan sampai kita mencela para sahabat, satu pun jangan. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, bagaimana mereka benci kepada para sahabat, bagaimana mereka mengkafirkan para sahabat, bagaimana mereka melaknat para sahabat. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini adalah pemikiran yang rusak, sesat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajmain. Siapa yang mencela para sahabatku, maka baginya adalah laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, dan laknat dari semua manusia. Oleh karenanya orang-orang Syiah itu orang-orang yang terlaknat, karena mereka mencela orang-orang yang diridhai oleh Allah, mencela orang-orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Antum kalau membaca celaannya orang-orang Syiah, ngeri. Ya, ngeri. Tuduhan-tuduhannya ngeri. Masa mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar itu lebih kafir daripada iblis? Ya. Masa mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang ucapan Nabi Musa kepada Bani Israel, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Kata Nabi Musa kepada Bani Israel, Allah memerintahkan kepada kalian untuk nyembelih sapi. Apa kata mereka, orang-orang Syiah? Yang dimaksud sapi adalah Aisyah. Ya, dan ini ayyul ihwah, sampai sekarang pun masih ada dalam buku-buku orang-orang Syiah, tulisan-tulisan mereka. Bahkan mereka ini diam-diam, ya, berkembang. Jadi berkembangnya apa? Diam-diam. Mereka punya universitas, sekolahan, punya website. Ya, mereka mengirimkan kader-kader mereka di Iran dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita Ahlus Sunnah harus, ya, membekali diri kita dengan akidah, dengan ilmu, ya, supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syubhat-syubhat mereka. Ada buku yang bagus yang ditulis oleh Majelis Ulama Indonesia, mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Ya, bukunya kecil tapi menghimpun tentang, ya, beberapa pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari
kelompok ini, kelompok Syiah, Rafidhah, ya. Ini penting supaya kita bisa mewaspadai dari pemikiran-pemikiran mereka, ya, yang banyak berseberangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara khusus Imam Syafi'i, ya, punya perhatian terhadap orang-orang Syiah ini. Ya, peringatan beliau sangat keras terhadap orang-orang Syiah ini. Pada halaman 109 beliau mengatakan, lam ara ahadan min ashabil ahwa ashhada bizuri minar Rafidhah. Kata Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i loh, ya. Ya, saya cuma nukil aja. Kata Imam Syafi'i, saya tidak mendapati seorang pun dari pengekor hawa nafsu yang lebih pendusta daripada kaum Syiah Rafidhah. Jadi kata Imam Syafi'i, nggak ada kelompok yang lebih pembohong, lebih pendusta daripada Syiah Rafidhah, itu nggak ada. Jadi mereka sangat dikenal tentang apa? Pendusta. Makanya salah satu pilar ajaran mereka itu dusta dengan istilah taqiyah. Jadi ada mereka itu menghalalkan dusta dengan nama taqiyah. Bahkan dalam ajaran mereka, la imana liman la taqiyatalah. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak bertakiyah. Jadi kalau antum nggak bohong itu nggak beriman, kata mereka. Ya, nggak beriman. Makanya mereka sangat lancang berdusta kepada Allah, berdusta kepada Rasul. Hadis-hadis palsu buatan mereka banyak. Salah satu contoh, ya, hadis palsu buatan orang Syiah tentang keutamaan nikah mut'ah. Ya, siapa yang nikah mut'ah sekali maka seperti Hasan. Nikah mut'ah 2 kali seperti Husain. Nikah mut'ah 3 kali seperti Nabi. Nikah mut'ah 4 kali seperti, ya, 3 kali seperti Ali, 4 kali seperti Nabi, ya, 5 kali seperti malaikat, dan seterusnya. Ini semakin banyak nikah mut'ahnya semakin tinggi derajatnya. Ini hadis dusta buatan mereka, dusta kepada ahlul bait. Makanya mereka sering bertopeng dengan ahlul bait secara dusta, ya, secara dusta. Makanya kan nama mereka Ikatan apa itu? Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. IJABI, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Bertopeng dengan apa? Ya, Ahlul Bait. Bertopeng dengan Ahlul Bait. Itu dusta. Ya, dusta. Mereka menggambarkan Ahlul Bait, ya, bermusuhan dengan para sahabat bermusuhan dengan Ahlul Bait, dusta. Itu topeng saja. Ya, mereka menggambarkan bahwa mereka mencintai Ali bin Abi Thalib, padahal Ali bin Abi Thalib berlepas diri dari mereka. Ya, siapa yang mengajarkan melaknat Abu Bakar dan Umar? Gak ada. Ali bin Abi Thalib gak pernah mengajarkan. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa yang mengunggulkan aku daripada Abu Bakar dan Umar, maka saya akan cambuk dia. Itu mutawatir dari Ali bin Abi Thalib. Mereka membolehkan nikah mut'ah. Ali bin Abi Thalib perawi, sahabat perawi, ya, yang hadis yang meriwayatkan tentang haramnya nikah mut'ah. Dan banyak kedustaan-kedustaan. Sampai-sampai seorang ulama pernah mengatakan, iblis pun perlu belajar dusta kepada Syiah. Iblis pun kalau pengen jago berdusta, belajarlah dari orang-orang Syiah. Ini saking pendustanya mereka, ya. Sampai seorang ulama mengatakan iblis saja perlu belajar dusta sama orang-orang Syiah itu. Jadi mereka ini musuh-musuh dalam selimut yang sangat berbahaya. Orang-orang Syiah itu munafik, ya, yang sangat berbahaya karena mereka menikam dari dalam. Mereka bertopeng dengan Islam, labelnya Islam, tapi hakikatnya, ya, menikam Islam, menghancurkan Islam. Mereka adalah, ya, keturunan dan pada dasarnya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Makanya paham-paham mereka, kalau antum perhatikan, sama persis dengan pahamnya Yahudi. Banyak kesamaan-kesamaan ajaran mereka dengan ajaran Yahudi.
Sampai ada buku 2 jilid. Judulnya Badlul Majhud fi Isbatil Musyabaha Bainar Rafidhati wal Yahud. Kemiripan-kemiripan antara Syiah dengan Yahudi. Ya, sampai 2 jilid. Jadi banyak kesamaan mereka, kemiripan mereka dengan Yahudi. Makanya jangan kaget kalau mereka benci kepada Abu Bakar dan Umar, tapi mereka mengeluh-ngeluhkan pembunuh Umar bin Khattab, Abu Lu'lu' al-Majusi, yang menikam Umar bin Khattab itu disanjung setinggi langit oleh orang-orang Syiah. Ya. Kemudian juga siapa lagi? Abdullah bin Saba, seorang tokoh Yahudi. Ya, mereka sanjung. Jadi intinya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita harus waspada dari pemikiran tersebut. Baik. Kemudian Imam Syafi'i juga, akidah Imam Syafi'i dalam masalah pemimpin. Ini juga masalah yang sangat penting. Masalah penting. Karena ini berkaitan dengan keamanan suatu negara. Kalau kita mengikuti akidah Ahlussunnah dalam masalah pemimpin ini, maka negara akan aman. Dan keamanan suatu negara itu nikmat yang sangat besar. Kita nggak mungkin bisa ngaji dengan khusyuk di masjid ini kalau keadaan negeri kita nggak aman. Ya, kenapa kita bisa taklim senyaman ini? Karena ya negerinya aman. Coba kalau nggak aman, nggak mungkin antum bisa senyaman ini ketika sholat, ketika taklim. Ya, nah untuk mewujudkan keamanan suatu negara, maka kita harus taat kepada para pemimpin dalam hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah SWT. Dan ini salah satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, perhatikan kata Imam Syafi'i halaman 114. Was-sam'u li ulil amri madamu yusallun wal muwalatu lahum wala yahruju alaihim bisayf. Hendaknya kita taat kepada para pemimpin selagi mereka masih sholat, dan wajib mencintai mereka dan tidak memberontak mereka. Ya, ini akidah. Beliau juga mengatakan wad-du'a uli aimatil muslimin. Hendaknya kita mendoakan kebaikan untuk para pemimpin kaum muslimin, wala yahruju alaihim bisayf, dan tidak mengkudeta memberontak mereka. Jadi ini ucapan Imam Syafi'i dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada perselisihan di kalangan ulama Ahlussunnah. Makanya antum kalau baca kitab-kitab akidah salaf, semuanya memasukkan masalah ini dalam kitab akidah. Ya, karena ini prinsip. Ya. Karena penyimpangan dalam masalah ini bahayanya besar. Bahayanya besar, yaitu menimbulkan apa? Kekacauan. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada para pemimpin? Kenapa Rasulullah SAW melarang kita mencela para pemimpin, memberontak para pemimpin, mengumbar aib para pemimpin? Karena dampaknya lebih besar, kerusakannya lebih besar. Ya. Nah, ikhwan, ngurusi orang itu nggak gampang. Kita sebagai pengamat, kita sebagai penonton kadang gampang komentar. Ya, padahal kalau kita sendiri yang suruh ngurusin belum tentu apa? Bisa. Kayak penonton bola itu loh. Ya, penonton bola. Wah, ini pas dibully itu. Kalau pas kalah dibully itu. Ya, coba kalau menang. Wah, dipuji-puji. Ya. Sebagai penonton gampang. Tapi belum tentu antum main sendiri bisa. Belum tentu. Apalagi ngurusi orang. Kita ngurusi keluarga sendiri belum tentu becus. Apalagi ngurusi jutaan orang yang macem-macem. Muslim, non muslim, ya, berpendidikan, ada yang enggak berpendidikan, ada yang emosian. Hanya kata Imam Syafi'i, siyasatun nas asyaddu min siyasatid dawab. Ngurusi orang itu lebih berat daripada ngurusi binatang. Ngurusi orang itu lebih berat daripada ngurusi binatang. Makanya ini prinsip Ahlussunnah dalam masalah ini apa? Satu, taat kepada para pemimpin dalam hal yang bukan maksiat. Kalau maksiat nggak boleh ditaati. Pemimpin misalkan menghalalkan miras, nggak boleh antum taati. Ya,
nggak boleh. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat. Tapi kalau dalam hal-hal yang bukan maksiat wajib ditaati, walaupun itu tidak ada dalilnya. Yang penting pokoknya bukan maksiat. Jadi patokannya bukan maksiat. Karena perintah pemimpin itu ada 3. Ada perintah yang itu perintah Allah. Ada pemimpin nyuruh antum sholat. Gak ada perintah dari pemimpin pun memang kita wajib sholat. Ini wajib ditaati. Ada perintah pemimpin yang maksiat, nyuruh miras, nyuruh zina misalkan, gak boleh ditaati. Kalau mereka menghalalkan, kita tidak boleh mengikuti. Karena ketaatan kepada Allah dan Rasul lebih diutamakan. Yang ketiga, ada perintah pemimpin atau aturan pemimpin, tidak ada dalil yang memerintahkannya, tapi tidak ada yang melarangnya juga. Itu bukan maksiat juga. Contoh mudah, rambu-rambu lalu lintas. Ada nggak dalil yang memerintahkannya? Nggak ada, dulu belum ada. Lampu hijau, lampu merah belum ada. Tapi apakah itu maksiat? Enggak. Mana dalil yang mengatakan bahwasanya itu maksiat, dilarang oleh Allah SWT? Enggak ada juga. Wajib ditaati atau tidak? Wajib. Ya, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Karena itu bukan maksiat. Jadi patokannya maksiat apa tidak? Kalau itu bukan maksiat, maka wajib ditaati. Oleh karenanya, perhatikan, semua undang-undang dari pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat, ya, berarti hendaknya bagi rakyat untuk ya patuh. Jangan bilang rambu-rambu lalu lintas, lampu merah suruh berhenti. Ini bid'ah, ini nggak ada di zaman Nabi. Ya, langgar aja. Misalkan, ini fatwa yang ngawur. Termasuk contoh yang lain, saya ingatkan, peraturan pemerintah nikah itu harus dicatat di KUA. Nggak boleh nikah siri. Nggak boleh nikah siri. Itu peraturan pemerintah. Oleh karenanya, siapa yang melakukan pernikahan dengan nikah siri berarti dia melanggar peraturan pemerintah. Bukan saya mengatakan tidak sah ya. Selama ada wali, ada saksi, ada mahar, saling ridha, itu bisa sah secara agama, tapi dia salah. Dia berdosa karena melanggar peraturan pemerintah. Ya, dan kami sarankan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, hendaknya orang paling depan yang mengamalkan hal ini. Ya, taat kepada pemerintah. Apalagi pemerintah mempermudah masalah nikah, dipermudah. Kita di Indonesia alhamdulillah, ya, sekedar mahar seperangkat alat sholat sah udah. Antum coba bayangkan di Saudi, wah berat. Berbahagialah orang-orang Indonesia. Ya, di sana berat. Saya dulu ketemu orang sopir taksi. Dia cerita maharnya saja, 200.000 real. 200.000 real itu kalau kalikan 4.000, 600 juta. Itu maharnya. Berarti setengah miliar lebih ya. Ya, setengah miliar. Itu maharnya, belum yang lain-lainnya. Kita Masya Allah dengan modal yang penting alif you sudah sah, udah Masya Allah. Tapi yang terakhir adalah wali dan karomah, ya, di antara hal yang perlu kita yakini bahwa wali Allah Subhanahu wa taala seperti yang didefinisikan oleh Allah dalam surat Yunus. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan sedih bagi mereka, yaitu orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Berarti wali Allah itu adalah setiap orang yang beriman dan yang bertakwa. Itu wali Allah. Itu wali Allah SWT. Ya, siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, ya, punya jabatan atau enggak punya jabatan, selama dia beriman dan bertakwa, berarti dia adalah wali Allah. Nah, ini penting.
Karena sekarang banyak orang salah paham tentang wali. Dikiranya wali itu yang bisa terbang, yang bisa berjalan di atas air, yang dibacok dengan senjata nggak terluka, yang bisa makan kaca dan paku. Bukan itu wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, sahibun al-lais yaqul law ra'aitu sahibu hawa yamshi 'alal ma' ma qabiltuh. Qala qassar law ra'aituhu yamshi fil hawa lama qabiltuh. Kalau aku melihat pengekor hawa nafsu bisa berjalan di atas air, saya enggak menerimanya. Andaikan aku melihatnya bisa berjalan di udara, bisa terbang gitu ya, saya enggak menerimanya sampai dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya ikhwan, tidak semua orang yang memiliki kedikdayaan berarti dia adalah wali atau karomah. Tidak. Sekarang orang banyak salah paham. Disangkanya kalau bisa terbang, kebal, itu berarti wali. Enggak, itu wali, betul, wali setan. Bukan wali Allah SWT. Kalau wali Allah SWT dia beriman, dia bertakwa, nggak mungkin pakai aksi-aksi perdukunan, sihir, enggak. Ini banyak nih di mana. Kadang di sebagian pesantren malah diajarkan. Makanya hati-hati, seleksilah untuk memondokkan anak. Jangan sampai nanti mondokkan anak pulang bukan pinter Al-Quran dan Sunnah, tapi pinter ilmu kebal, ilmu hitam, ilmu pelet. Nah, jadi kita harus hati-hati juga. Nah, jadi ikhwan, tidak semua orang yang memiliki kedikdayaan itu berarti wali-wali. Itu patokannya tadi, siapa yang beriman dan bertakwa. Ini penting karena masih banyak orang salah paham tentang masalah wali ini. Bahkan yang lucu, ada sebagian yang menganggap orang gila adalah wali. Apa namanya? Wali majdhub. Ada wali namanya wali majdhub. Orang gila tapi disebut apa? Wali. Udah pakai katok doang, ngerokok, wah ini wali itu. Udah gitu nanya togel lagi, nomor berapa? Ini nggak tahu yang gila yang mana. Nah, jadi Allahul musta'an. Allahul musta'an. Makanya kita harus memahamkan kepada masyarakat kita siapa yang wali Allah dan siapa wali setan. Menarik, Syekhul Islam Taimiyah punya buku Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Pembeda antara wali Allah dengan wali setan. Nah, di buku tersebut dikupas tanda-tanda wali Allah, tanda-tanda wali setan bagaimana, Nah, supaya tidak tertipu. Dajjal juga punya kedikdayaan, Pak. Dajjal itu hebat loh, punya kedikdayaan. Apa kedikdayaannya? Dia bisa menghidupkan yang sudah mati. Ada pemuda itu kan, yang nggak percaya sama Dajjal, dibelah jadi dua, dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi, bisa. Dia nyuruh langit untuk turun hujan, bisa. Dia nyuruh sawah untuk subur, bisa. Dia suruh sawah untuk kering, bisa. Tinggal merintah aja. Tapi apakah Dajjal adalah wali Allah SWT? Tidak. Jadi tidak semua yang memiliki kedikdayaan, keluar biasaan berarti dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ngaku-ngaku tahu ilmu gaib, apalagi nggak pernah sholat, apalagi sukanya tidurnya di kuburan, selalu bawanya burung hantu. Nah, ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala, ini wali syaitan. Wali syaitan. Nah, demikian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, insyaallah taala. Kebablasan. Taib. Insyaallah taala nanti untuk berikutnya kita akan melanjutkan untuk belajar kaidah-kaidah fikih. Alhamdulillah bukunya sudah datang sekarang. Kemarin sambil nunggu buku itu, Insyaallah nanti dibagikan ya Ustaz. Gratis insyaallah.
bagi yang datang duluan. Kalau yang kehabisan, salahnya sendiri. Taib, insyaallah. Dan ketika belajar kaidah fikih yang saya ingatkan, antum harus punya mindset belajar kaidah fikih itu mudah. Ini kadang-kadang, wah kaidah fikih berat ini ya Ustaz. Ya jangan. Antum harus punya, ngilangkan mindset itu. Belajar kaidah fikih itu mudah. Soalnya nanti kita buktikan bahwa belajar kaidah fikih itu apa? Mudah, gampang kok. Jadi jangan ada mindset, wah berat ini pembahasannya. Enggak, mudah insya Allah. Ya, ada sebagian penuntut ilmu kalau temanya kaidah fikih, berat ini. Enggak, mudah dan penting kaidah fikih. Insya Allah nanti minggu depan kita akan mulai pelan-pelan, ya, insya Allah bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.